Alamin. Barusan saja kami dan Jamaah Masjid Al-Hikmah Purwosari menyelesaikan rangkaian sholat tarawih dan sholat witir jamaah. Mudah-mudahan jamaah bisa istiqomah lahir batin. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Puasanya nutup, tarawih nutup. Kita semua diberikan panjang umur ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya kasih panjang umur, bisa ketemu terus. Terus, alhamdulillah. القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Sholimin, sholimat, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Ada kitab klasik namanya Mukasyafatul Qulub. Di sana dijelaskan suatu ketika Nabi Musa itu nangis kelengkengan. Nangis kelengkengan itu nangis singkat menang. Kecuali keinginannya dituruti, dihujani nangis kelengkengan. Lain nangis rambutan, kapan-kapan tak rambutan. Akhirnya Allah bertanya, "Mayuki kaya Musa." Musa, apa yang menyebabkan kamu nangis kok menjadi tenangan ini? Apa jawabnya? Ya Allah, berikan kepada kami yang namanya Lailatul Qadar. Apa jawabnya? Tidak mungkin. Hadza haqqu Muhammadin. Itu adalah haknya Muhammad dan umat. Kalau memang saya tidak berhak mendapatkan itu, tolong jadikan saya umat Muhammad. Nabi Musa itu minta menjadi umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata yang tidak mendapatkan itu adalah Nabi kita Muhammad dan umatnya. Mau dari sampai ke Kak Butuh untuk tahu tenang. Halo, penting nih guys. Mohon maaf ya. Ada 5 pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Pertama, ada yang mengatakan awal lailatin min syahri Ramadan. Hari pertama di bulan Ramadan terjadi Lailatul Qadar. Ini pernah terjadi, tapi pendapat ini tidak banyak didukung oleh ulama. Yang kedua, malam 17 Ramadan. Apa datanya Al-Quran surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ternyata itu domennya kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ternyata itu penafsiran ulama Lailatul Qadar yang Al-Quran yang 30 juz yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya itu pas malam 17. Wa amma dari Sama'id Dunya kepada Nabi sesuaikan dengan kondisi dan yang dibutuhkan itu butuh waktu 23 tahun yang namanya nuzul Quran. Ternyata Yaumal Taqal Jam'an malam 17 itu adalah di saat pertemunya 2 pasukan besar antara Nabi dengan Abu Sufyan. Dalam catatan sejarah itu malam 17 Ramadan. Apakah sudah terjadi? Pendapat yang ketiga, 10 terakhir di bulan Ramadan, iltamisuha fil ashril awakhir fa innaha witrun. Carilah olehmu yang namanya Lailatul Qadar pada 10 malam hari terakhir, terutama malam-malam ganjil. Sekarang sampai tidak bisa neteni saya malam ganjil, nggak bisa, maksudnya nggak podo. Ada yang mengalami Ramadan hari Jumat, berarti malam ini bagi mereka yang berjuang adalah malam 23. Kita kan Sabtu, berarti malam 22, nggak podo guys. Halo, terus nggak podo, jangan malam ganjil saja. Kalau Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya pernah diizinkan Allah
ketemu Lailatul Qadar itu malam 19 Ramadan. Hanafi dan didukung oleh ulama Mekah sampai sekarang, Lailatul Qadar itu sering terjadi pada malam 27. Kenapa? Rahasianya pada huruf Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jumlah hurufnya 9. Lam, ya, lam, ta, Lailatul 4. Alif, lam, qaf, dal, ra 5. 5 tambah 4, 9. Sementara kata Lailatul Qadar itu diulang penyebutannya dalam Al-Quran surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr itu 3 kali 9 berapa? 27. Tembak atap bola. Aduh, iki gak sampe katakan Dani guys. I love you food. Padani hal namanya. Ini kaitannya dengan ilmu, makanya nak tebar. Pendapat yang nomor 5, kita nggak tahu persis kapan terjadi. Sing bener dirimiken mulai malam pertama kali malam takbiran kepethuk. Masa mana jok tak sago ngira kok bengi malam 23 luput sampai. Ada kitab itu namanya Kashkun. Di sana ada kisah motivasi berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar. Zaman pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, penguasa yang waktu terkenal adalah Raja Harun Ar-Rasyid. Ada seorang pemuda koncoplek mulai SMA nanti perguruan tinggi dan bahasa kita sekarang. Selesai perguruan tinggi ngomong, ajaknya budaya bareng, modal pondok, usaha sama, kalau untung kita bagi rata, kalau rugi kita tanggung bersama. Oke. Katakan modalnya sama-sama 25 juta. Begitu bekerja, hampir 2 tahun gak ada perkembangan. Mulai, gak tepat. Nyambut gaya mulai pacet, pulang. Fi asna itorik. Di tengah jalan itu pas malam-malam Ramadan akhir-akhir. Ini loh, Nabi itu saking cintanya kepada umatnya, sampai dan saya tunjukkan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada kitab Qur'an namanya Irsyad Ibad, hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi dawuh Lailatul Qadar sampai kita ini, Lailatul Qadari Lailatul Balijatun. Kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar, langit terang padang jinglong. La sahaba wala matoro, dano udan, dano mendung, dano awan. La harorota wala baridata, udara bawa gak sumuk, gak ongkem, gak panas, gak wadem, enak tok. Wala yuma binajmin lentang cemlorot itu gak ono. Wala rihala gak ono angin, wis enak tok. Kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar besok pagi, meskipun matahari bersinar dengan full, jatuhnya di bumi la syu'a'alaha, gak panas. Nah, pemuda ini waktu perjalanan pulang tertidur pada pasir. Satunya terbangun, tangi. Lalu kok padang bersih, kok enak ini. Ojo-ojo Lailatul Qadar, tunggu. Salat dulu. Setelah sholat dia berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah jadikan kami penguasa muslim yang memakmurkan agamamu, yang menyiarkan agamamu seantero negeri ini. Kata temannya, amin. Yang satunya berdoa, ya Allah jadikan kami orang alim yang mengembangkan ilmumu sejagat alam seantero negeri ini. Amin. Dah. Mulai dapat lebaran dalam seminggu sing nek bagi loro nyambut dewi-dewi dengan catatan sapa sing berhasil bantu ya nolong oke. Kon ngetak kulon. Sing etan nyambut gaya apa iki dibujuki wong ya. Duit bumi enggak tak gede-gede entek, akhirnya dia nyantol satu kerajaan yang melamar sebagai pekerja. Diterima sebagai tukang sapu, mudah tukang kebun, mudah jadi satpam karena anaknya cerdas, punya keahlian yang lainnya, akhirnya ada pengangkatan pasukan khusus presiden Haji. Dah. Singkatnya Pak cerita lek dua lah, cerita dongeng. Nah, singkat cerita raja ini Pak sudah tua, nggak punya keturunan laki-laki. Sementara saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya, keponakannya ingin merebut, ingin mengkudeta raja. Karena dianggap nggak punya putra mahkota. Pas giliran yang jaga pemuda ini Pak, waktu terjadi kudeta, raja diselamatkan dan 5 atau 6 orang yang terbunuh dengan pemuda ini. Raja tahu kalau nyawanya diselamatkan pemuda ini.
Karena merasa kehutang jasa, singkat cerita anak ini diambil menantu. Tapi ada gawatan Pak, kayak aku gini. Sebenarnya guys, kan memang harus ngelomplos ya. Dibek menantu pinter Pak. Begitu raja meninggal dunia, kerajaan dipegangnya. Apa yang terjadi? Gemah lo, jinawi, wis makmur, layaknya sentuh saji. Wis sing etak, sing ulon. Sama yang mungkin dibujui. Singkat cerita nyantol di pondok. Yai saya pondok sini, tidak apa-apa. Tapi saya nggak punya apa-apa. Tidak apa-apa jadi pembantuku. Gih, siap 5 tahun. Belajar di situ Pak. Masuk ilmunya milladun, saking ilmu Allah. Sampai kayaknya bilang, nah kamu silakan pindah pondok. Ilmuku habis kamu kuras. Kalau kamu izin aku mau belajar pada kamu. Coba saking pinter itu. Tidak Kiai. Singkat cerita dipek menantu, kiainya wafat. Pondok tambah besar, santrinya ribuan, manfaat. Berjalannya waktu di kerajaan ada masalah hukum. Masalah hukum yang meresahkan masyarakat, lalu diadakan baksul masail. Hampir semua masalah yang terjadi semuanya terselesaikan. Tinggal 5 masalah yang mauquf, berhenti karena nggak ada solusi. Lalu ketua MUI-nya bilang pada Tuan Raja bagaimana kalau kita ngundang kiai dari barat itu? Direncanakan musyawarah itu 2 hari 2 malam. Ternyata malam pertama semua masalah beres kabeh. Gak terima beres, beyes. Jadi santri nih, upil ini. Santri ini aku kamu mau upil, aku dewi ngono Pak Lu. Beres selesai. Akhirnya raja bilang, tuan-tuan guru, para kiai, saya mohon maaf, saya mohon jenengan semuanya bermalam. Besok akan diantarkan oleh pegawai kami. Nah, akhirnya raja ini godin nang ajudane. Situ lho, kiai situ iku tuten kamarino. Hatinya guri cocok kanca goreng itu, potongane kanca. Akhirnya digodin betul tunjukkan jam 2 malam diparani sendirian. Ajudannya raja jauh kamu. Assalamualaikum, gak ada jawaban. Assalamualaikum, gak ada jawaban. Karena sholat. Karena ada tamu supaya tidak bengok-bengok, suaranya dirasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya dengar bahwa tamunya tuan mas dan sholat. Sama. Nanti sampai kok pas sholat ada tamu assalamualaikum, getno. Ojo sembahyang sih belum terono. Ojo mulu. Halo. Halo. Nah, begitu selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka. Langsung rajanya ngomong, anasita, sampai lari karo aku. Ada apa Tuan Raja? Gak Tuan Raja. Kau lari tak karo aku, dibuka. Kalau gara-gara ngadol terkaro orang biar tipu. Masa mau des dadi rayu, iya des podo pedes. Coba ngomong dong des gak mau. Sakit akrab nangis berdua. Lalu dia bilang, jangan-jangan doa yang kita panjatkan dulu pas Lailatul Qadar. Sampai minta menjadi penguasa raja muslimnya secara agama, aku tadi nyatanya terkabul. Cerita ini Pak, saya terima tahun 69, waktu saya kelas 2 madrasah. Setelah begitu besar tak boleh kita ya plek ketepek dulu. Nah, dilanjutkan dengan hadis qudsi. Kalau Lailatul Qadar itu terjadi, Allah akan melihat umat Muhammad bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Siapapun yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah akan mendapatkan hak surga. Kalau tidak, jangankan surga, ambunin tidak orang. Ada 4 orang yang tidak bisa menerima pandangan rahmat Allah itu. Pertama, siapa? Qati'ur rahim. Orang memutuskan tali kekerabatan. Biasanya ini masalah kaitan pembagian waris biasanya. Rumangsa gak roto ngomong. Lek kan ingin gak dulur-duluran gak patek. Sejak ngomong itu tutup selamanya pintu surga. Tutup. Jok sembrono sampean bandokan dunia geger. Urusan warisan ngalah diganti kalau Gusti Allah. Wah atasnya ngene kok adil gak dulur-duluran gak patek. Begitu ngomong gak paten, tutup selamanya pintu surga itu yang bersangkutan. Sembrono sampai urusan. Kok kita perintahkan silu arhamaku, sambunglah tali kekerabatan. Kok enggak putus-putus dewi? Sing nomor 2, yang akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan pernah mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
tatkala ibu kita melahirkan kita itu taruhannya nyawa. Siapapun tahu itu. Begitu Kamila kita lahir, kasih sayang beliau berdua tertuju pada kita. Sekecil apapun binatang dilarang mendekati kita. Bahkan kalau ada nyamuk gigit kita, dikejar dengan rumah bapak dewi. Apapun menjadi kebutuhan kita selama mereka mampu dilaksanakan. Totalitas. Saya kan pernah cerita, Pak. Saya orang tua anak kasih sayangnya itu sepanjang jalan. Nek kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan, piro dawane galah. Saya ceritakan pada sampai tahun 94, anak saya nomor 2 itu sakit. Sakit gak kunjung sembuh, gak arep mangan, sampai dibilang waktu saya masih kumpul sama ibu mertua, di anakmu loro, kali belum karo untut tok kon. Saya gak terima kulit untut kok. Gak arep mangan, wis tak gonang dokter spesialis anak, gak ada perubahan. Tak pijetno, tak urutno, bokno anak mari tiba lesu kedelinges. Ibu ngerti lesu kedelinges gak? Ya gak ngerti kan kemenyek model desa ya kan. Nah, gak arep mangan. Tapi setiap ada pesawat lewat mesti bilang itu Abi, itu berarti kangen nih. Lawan kangen itu Pak Tobo nih karena mana ketemu Syifa ulu biko waktu. Pokoknya Tombo nih kekasih ketemu dengan kekasihnya beres. Waktunya saya tawaf Pak 7 kali putaran. Saya tawaf itu pulang habis sholat duha pulang saya di bel, saya tawaf. Selesai tawaf saya mendekat Multazam. Mohon maaf, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu saya di situ. Yang pintu Ka'bah itu Pak, di bawahnya tak gebrok-gebrok. Ya Allah, anak saya sakit, sembuhkan sekarang, sembuhkan sekarang, sembuhkan sekarang ya Allah, sembuhkan. Nanti sakit pucuk gunung, pindahkan penyakit anak saya kepada saya sekarang ya Allah, sak mangkin ya Allah. Coba. Terus gak mikir Pak, gak mikir wong tua ngono. Kira-kira dapat 2 menit awakku pewanas rawon. Dipindah temen gak bisa. Dipindah temen gak bisa. Akhirnya hati saya pura-pura tenang, anakku waras, anakku waras, anakku waras. Betul setiap 3 jam, 5 jam saya bel waras, dapat 2 hari waras, dapat seminggu saya dibel lagi, kata ibu mertua. Anakku suara sebelah ini, bapak meloro nemen. Aduh gak wani, ya Allah panjang pinjam penyakit bapak saya kepada gak wani Mas. Komplikasi remah. Pindah terus. Ini menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang jalan itu betul. Kalau kasih anak sepanjang jalan itu betul. Apa artinya? Kalau anak sudah totalitas, dadaknya kalau anak wani wong tua, tidak akan pernah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Wala takul lahuma uff. Kecek saja Pak dosa gede. Bapak ini, emak ini dosa gede. Apa mana ngambul banting pintu, lantai, wassalam. Jadi saudara mohon maaf. Ini kalau Anda ingin mendapatkan pandangan kasih sayang Allah, Bapak Lailatul Qadar, terlepas awak dikepetok atau tidak, tapi pandangan Allah kepada umat Muhammad akan mendapatkan selama kita masih berbakti kepada Allah. Makanya pesan saya, kalau belum bisa memberi ojo jaluk sengonai. Kalau belum bisa membahagiakan ojo kadih nyusahno. Insyaallah. Totalitas Pak, totalitas. Kan saya sering cerita di hadapan sama jangan semuanya. Saya ini bapak satu, ibu satu, sudah kadang saya itu 17 Pak. Ojo ngomong bingung, kamel mana penuh itu semua. Masih totalitas. Nah, akhir tahun 2003, emak itu sering cerita kepada saudara-saudara saya. Aku lagi jaksu di haji mana aku gelap. Makanya saya katakan di mana-mana, saya ingatkan berulang kali, jangan bosan-bosan. Tapi hidupnya Anda ingin mulia, putra-putri soleh rezeki banter, lombok sing loman karumbo. Yakin jos lek dak tagih sudi, tak bayar 1000 kali lipat. Gak main-main. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Saya minta maaf. 2003 itu mak bilang, aku rejak sudi haji mana gelap. 2003 saya datang, saya langsung pulang ke rumahnya. Mak kaget. Loh, kapan gue itu kok? Bisa makin, mak. Kasaran haji. Jangan benar mak. Boten. Anak kalau kangen kali mak. Terus dari dayamu, tersari mak makin terlalu gimana? Tatkala ngomong-ngomong kalau itu saya pamitan pulang. Mak, nyung saya mana KTP jenengan? Ya apa nak? Jelas mak pin haji malaikat itu. Kunci kalau daftar akan. Langsung saya dirangkul karo mak nangis karo dungo.
Muga-muga nak rezeki muga water kok semburane lumpur lapindo. Saiki tambah water. Tambah water katanya. Rumus situ lombok sing lomah karo mbok jos. Kadang anak medit ngomongin kasar. Oh lu tak tapuk kapok. Aku gak iso Pak ono anak gak bosen ngomong iku. Apa maneh ngomong oh tak itu nilaimu kapok. Mana sapa blok rayu. Geter dah. Mohon maaf ya, saya kasar kalau ngomong masalah anak lek wani warung tua itu. Kon niku sapa? Kon niku sapa? Wis to lek belum bisa membahagiakan jangan menyusahkan. Kalau kita sudah keluarga, kalau belum bisa memberi, ojo kali njaluk. Wis entek-entekan wong tua dhewe iku totalitas. Sudah begitu aja. Jadi tidak akan pernah mendapatkan pandangan rahmat. Yang nomor 3, mudminul khamri. Orang selalu dalam kemabuan. Apakah mabuk karena ganja, mabuk karena heroin, mabuk karena khamr, atau mabuk dunya, mabuk kedudukan, sehingga melupakan dirinya kepada Allah. Yang nomor 4, orang yang tidak peduli pada fuqara masakin dan yatim piatu. Makanya mohon maaf, ini nanti kaitannya dengan dengan kaitannya dengan fuqara masakin, kaitannya zakat fitrah. Ayo. Kalau sudah ada keluarkan zakat fitrah jenengan, itu lebih cepat, lebih baik. Namanya takjil. Nabi Dawud saumul abdi mu'allaqun baina samai wal ardi ma lam yu'addi zakatal fitrati rawahu Muslim. Puasa seorang itu masih tergantung antara langit dan bumi selama zakat fitrahnya belum dibayarkan. Kapan zakat fitrah dibayarkan? Awal Ramadan boleh, pertengahan boleh, nanti malam boleh. Paling akhir pokoknya sebelum sholat Idul Fitri. Kalau ada orang bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, itu bukan zakat fitrah, tapi sedekah biasa dan kita berdosa. Stop no. Pirang kilo ikut yang lazim. Sekarang yang ini progresif yang terakhir itu zakat fitrah itu hampir 3,2 kilo. Halo? Ya, sampeyan pilih sing akeh, Pak. Aku 2,5 kilo. Wah, nemen ngiripe. Halo? Ayo saya tak hitung saya ben ngerti ya. Orang sekali makan 1 piring. Kalau kita kembalikan asalnya menjadi beras, paling tidak sedurunge mangping telu iku sakon, Pak. Sakon 10 dino 1 kilo, sewulan 3 kilo, setahun 36 kilo. Mosok terus zakat fitrah 2,5 kilo. Jare malaikate, upil guys, upil. Mere sing akeh lho. Lek iso pilno beras sing apik pisan. Fuqara masakin cek ngerti rasane beras enak tak tuku sing enak pisan. Oh, wadah enggak, biasa man enak pas zakat fitrah dadak beras jatah. PT lu utang-utang. Halo. Ojo kebacut po sampe. PT lu utang-utang. Wis aku pesen zakat fitrah gak usah tolak-tolak takmir masjid kene. Kenapa? Takmir masjid punya data fuqara masakin itu sampean gak salah. Serahkan. Minimal saya pribadi usul 3 kilo rokok. Aku gak ngomong pasti loh ya, sebaiknya 3 kilo itu progresif terbaru 2/4 mut itu setelah diayoni hampir ketemunya 3,1, 3,2 bulan kali kepin api, 3,5 kilo. Yes, halo 2,5 kilo berat jatah, pindah. Wis tak dongano sugi kabeh barokah kabeh. Amin. Lho nek kudu sugi amine iki. Zakat fitrah 2,5 kilo berat jatah bisa. Ya mudah-mudahan kita berkekuatan lahir batin dan jasmani sehat rohani, poso nutup, tarawih nutup, dan mudah-mudahan usia kita dipanjangkan Allah sehingga nututi dengan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf.